Oke, selamat sore Master. Sebelum mulai wawancara, selamat sore Master. Sebelum mulai wawancara, kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rian Gifari. Jadi, oke. Perkenalan dirinya harus nama lengkap, name, kalau nggak AE mau jurusan apa, tapi nggak boleh di FTMD. Oke. Lalu sama yang terakhir tuh apa ya? Enggak sih. Nih, ini semua cowok kan? Oke. Lu pipis paling jauh bisa sejauh apa? Nah, itu dia. Oke. Jadi paling jauh sampai berapa? Jadi lu kalau pipis sejauh apa? Paling jauh. Oke. Bisa sejauh apa? Oke. Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Rian Gifari dari NIM 136231012. Terus jurusan lain kalau nggak aku ngambil teknik geologi. Terus karena aku suka batu. Nggak tahu sih, karena dia suka aja kayak ilmu alam. Terus pipis terjauh tiga ubin 90 cm. Kayaknya bisa. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama aku Leo Thompson Rafael Gunawan, bisa dipanggil Thompson. NIM-nya 136230001. Terus kalau nggak AE, aku mau ngambil mana? Udah pasti aku mau ngambil stay. Soalnya dulu waktu SMA itu sebenarnya pilihan pertamanya itu stay, Kak. Tapi gara-gara diambil sama yang top 3, jadi maksudnya FTMD ini. Second choice. Terus SNM maksudnya. ya SNM. Terus pipis terjauh tinggi. Nah, terjauh. Kalau tertinggi itu nih sebenarnya. Kalau tertinggi itu udah 20 meteran bisa. Oh, itu dia, Pak. Soalnya Dulu nih yang menarik. kalau terjauh ini, gak tahu ya. Gue gak pernah. Gue pernah ini pipis di atas jembatan gitu, jembatannya. 20 meter lebih tuh. Kalau terjauh berapa ya? Tergantung tekanannya. tergantung tekanan. Kalau misalnya lagi lurus gitu bisa jauh banget tuh. Bisa jauh tuh. Kalau lagi lemes gitu bisa ya paling kecil lah, 2 gitu lah. Menarik. Oke, perkenalkan Haikal Lazuardi Ilham. NIM-nya 136230023. Kalau selain AE sih apa ya? Paling SR. Iya. Kenapa ya, Soalnya dulu pas kecil itu suka gambar banget. Kayak sering doodle, sering apa. Jadi kalau misalnya dari kecil emang fokus ke situ ya bisa aja SR. Kalau pipis dari pintu. Wow. Nah, tapi kalau dulu nih dari pintu nih Pintunya apa nih? Dalam dulu nih. Dari sini nggak sih? Dari speaker sini nggak sih? Kalau 4 ubin sih. 4 ubin. Tapi ya akhirnya juga mendekati, soalnya kan pipisnya gak selalu, pressure-nya gak selalu itu. Harus arch-nya harus gitu. Sebenarnya bisa sih kita pakai pedestal gitu. Kalau pagi-pagi pasti jauh. Ya, pagi-pagi jauh. Itu benar sekali. Harus ditahan. Makanya bangun pagi. Halo, kenalin, aku Farel Smidi, panggilannya Maul, Artemis 63. Kalau misalkan jurusan paling sipil kalau nggak arsi. Kenapa? Kalau kenapa? Sebenarnya udah keterima sih di ITS tuh sipil, IUP. Terus pilihan pertama di ITB itu arsi. Keduanya baru AE. Pipis jauh. Kayaknya dari speaker ini sampai sini deh. Respect. Oke, kelas. Kenalin, namaku Bintang Aryananda, biasa dipanggil Bintang. NIM 136230043. Kalau nggak AE, aku dulu sempat kepikiran buat FK UNER. Karena tuntutan orang tahu. Tapi Karena IUP-nya soalnya. ya. Tapi mahal banget. Itu biayanya sampai 300 juta sampai tuh. Karena tuntutan orang tua juga.
Nah, terus pipis terjauh 1 meter lah, nggak jauh-jauh. Oke, respect. Oke lah. Halo. Apa cuma kalau doang? Oke, nama aku Muhammad Lutfi Jamaludin, biasa dipanggil Lutfi. Terus atau Jamal lah. Terus NIM 056. Terus apa lagi? Oh, ini kalau misalkan nggak AE pengen masuk Astro. Kenapa? Karena sebenarnya AE itu pilihan kedua di SNBT. Jadi pilihan kedua tapi ditaruh di pertama. Jadi gini sebelum mencet SNBT itu tuh masih bingung pilihan pertamanya apa, tapi pilihan keduanya udah masukin FMIPA udah dari lama tuh. Cuman pilihan satunya baru di site itu sehari sebelum penutupan SNBT. Baru kayak ngambil apa ya gitu. Iya, habis itu nonton anime dulu, The Wind Rises. Habis itu milih apa ya? Wah, gue kemarin nonton anime terbang-terbangan gitu. Ya udah ngambil FTMD gitu. Dapetnya FTMD tadi. Iya, FTMD. Terus pipis terjauh pernah berapa ya? 6-7 meter gitu. Bentar. Jadi itu dari lantai 2. Nah, jadi pas itu tuh apa namanya? Rumahku tuh belum selesai direnov. Ya, tapi udah Dilakuinnya di rumah. Iya. Di sungai tadi masih make sense sih. Ini di rumah nih. Itu nggak tahu kenapa ya, itu udah tidur di kamarnya, cuman belum ada kamar mandi, belum jadi tuh. Jadi bangun tidur, wah kebelet banget gitu kan. Terus kan langsung buka jendela, terus wah gitu. Orang-orang buka kloset, dia buka jendela anjir. Pagi-pagi. Orangnya di bawah gimana? Ini masih enggak? Enggak, itu kebon kok. Oke, terakhir perkenalkan aku Theodor Kimi Vikenson Gunawan, panggilannya Kimi. NIM-nya 136230032. Kalau nggak masuk FTMD, kalau based on berdasarkan pilihan masuk kuliah kemarin itu teknik sipil di swasta. Terus sebenarnya nggak pengen sih, cuman karena apa ya? Dijadiin kenapa teknik sipil, karena di situ emang kalau teknik cuman ada industri, sipil sama informatika. Jadi ya udahlah sipil. Kalau misal FTMD nggak dapet. Terus sebenarnya kalau ada pilihan lain paling teknik fisika sih. Karena pas SMA itu yang paling disukai mata pelajarannya fisika. Terus ya aku rasa nggak jauh-jauh beda juga sih kalau misal mau ntar kerja di dunia dirgantara belajar teknik fisika, harusnya gitu paling. Terus pipis terjauh apa ya, paling kalau ngikutin ukuran ubin ini 6 ubin paling pernah. Not bad. Swastanya tapi swasta di Bandung. Nggak, di Tangerang, di UPH. Oke. Lanjut. Dari Marsekal. Ini apa nih? Gua apa nih? Nama lengkap, nama panggilan. Dengan format yang sama. Nama juga di KMP. Sama jabatan. Oke. Oke. Halo semuanya, nama aku Raditya Sema Hafiz Pradikta. Biasa dipanggilnya Cema. NIM aku 136210005. Siapa di NIM aku? Berarti di Artemis. Nah, benar, Kentari. Oke. Udah gitu. Apa tadi? Oh, kalau misalnya nggak AE ya? Kalau nggak AE, gue kayaknya bakal perencanaan wilayah kota. Gue bakal PWK. Gue sangat-sangat tertarik dengan PWK, dan sekarang pun bentuknya gue minor PWK. Jadi kayak memang gue realisasikan dengan bentuk minor sekarang. Kenapa PWK bang? Karena nanti bakal nyambung sih. Ini tuh kayak nyambungnya tuh sama TA gue. Karena TA gue ini tentang transportasi udara. Kayak gue kan aviasi. Tentang transportasi udara. Lalu tadi tuh sesi yang wawancara sebelumnya anjing ini. Ini pokoknya tuh kayak gua itu tuh pengen tahu dampak transportasi udara terhadap perkembangan kota, perkembangan wilayah, termasuk kebijakan publiknya. Maka gua pilihnya tuh PWK, dan minornya yang gua ambil itu tentang infrastruktur dan transportasi gitu. Jadi sesuai lah gitu kayak midi minor gua. Lalu apa sih? Udah langsung pipis ya?
Oke, langsung pipis. Kita langsung pipis. Oh, jabatan terakhir. Biar kayak yang mendengarnya shock gitu, kayak oh, yang menjawab ternyata siapa gitu. Gua pipis nih kayaknya paling jauh nih. Kalau gua nggak cheating ya, kayak Lutfi ini kayak masa dari lantai 2 gitu. Kalau dari yang lantai 1 yang satu lantai mah kayaknya sama dah kayak waktu itu, tapi gue pernah kayak makin mundur gitu loh, paham nggak sih? Kayak gue tuh kayak memang genuinely mencoba. Lo kayak lumayan lah kayak 1,5 meteran gitu bisa coy. Itu dia pak. Ya, jabatan gue ketua BPP KMPN atau Marsekal. Itu dia pak. Itu. Lagi tanya dulu dah. Udah, muter. Oke. Aduh. Kan nggak ada yang mau nanya dulu. Ini apa nih? Oke, pertanyaan dari aku. Kenapa jadi Marsekal? Aduh, alasannya kenapa aku jadi Marsekal? Ya gue nggak bakal bohong karena jadi Kahim tuh keren. Kayak maksudnya ya keren gitu loh, kayak ya, tapi pada akhirnya untuk menjadi dalam posisi jabatan yang lumayan tinggi ini dan agak stressful ini tuh lo butuh sih sebuah motivasi yang bener-bener seegois mungkin, yang bener-bener bisa jadi bahan bakar lo sampai habis. Dan oke. Ini lab aero btw. Oke. Apa sih namanya? Itu. Lalu makanya alasan utama gue tuh ya gue bakal menjawab ya biar keren gitu, karena gue butuh gitu kayak dalam 1 tahun ini tuh gue kayak setiap gue tuh ada sebuah guncangan, ada masalah tuh gue bakal yang kayak kalau gue mundur gue nggak keren gitu, jadi kayak ya udah gue harus maju lagi nih gitu kan, kayak jadinya tuh harus ada alasan gitunya. Tapi kalau misalnya kayak kalau ngomongin tentang mimpi atau keresahan, karena gue ngerasa di KMPN itu tuh seharusnya dengan keilmuan kita tuh harusnya ngebentuk orang-orang yang bangga sama keilmuannya. Kayak wah gue bangga banget nih, kayak AE ini paling keren gitu. Nah tapi masih kurang gitu. Jadi kayak gue pengen ngebentuk KMPN yang lebih hal seperti itulah gitu. Makanya kenapa gue cenderung kepengurusan gue nih coraknya lebih ke keilmuan tentang kompetisi kayak gitu-gitu. Gitu. Pertanyaan lanjutan, apakah hal tersebut telah tercapai? Belum LPJ ya, kan gue baru naik berapa? Sekarang aja lah, Oh. gimana gitu. Lumayan, maksudnya kayak lumayan ini tuh lebih ke gini deh, bukannya udah terbentuk, tapi tuh gua kayaknya gak salah ngedesain gitu loh, gak salah ngebuat wadahnya. Karena nih kayak tadi juga di jawaban di sebelumnya tuh salah satu kesusahan gua menjadi Kahim atau kesusahan di dalam KMPN itu karakteristik angkatannya tuh beda-beda banget gitu. Kayak kalau kalian nyadar nih, Apollo nih lebih brutal abang-abangan kampus gitu. Sedangkan angkatan kalian nih, gua ngebaca album angkatan kalian nih, kayak kalian ini cenderungnya yang kayak suka hobinya tuh gaming, baca buku gitu kan. Agaknya ya. Ini kalian apa nih hobinya? Apa? Gambar. Tuh kan. Dan menurut gua tuh kalian tuh karakteristik angkatannya tuh lebih cocok untuk digituin. Kayak lebih gua pun waktu kemarin di Daylanti kalian tuh kayak gua nanya beberapa dari kalian gitu kan, yang kayak oh lu kalau udah masuk ke KMPN lu mau magang di mana kayak gitu-gitu. Lalu cenderung tuh banyaknya tuh jawabnya tuh ke keilmuan, kompetisi, akademik kayak gitu-gitu. Jadi kayak menurut gua tidak salah memilih. Tapi pada akhirnya gua tetap mempunyai wadah untuk kalau kalian yang mau kayak gitu, kayak tetap ada kayak ya subbiro kaderisasi untuk kalian yang mau jadi abang-abangan kampus. Ada apa sih namanya? RMB yang kalau kalian mau olahraga, mau main, mau have fun, atau juga ya ada income gitu kalau yang kalian mau kunjungan-kunjungan ke himpunan lain gitu. Gitu sih. Jadi kayak gitu. Jadi kayak belum terwujud ya, pasti belum, tapi kayak menurut gua sekarang lagi on the right track aja menurut gua. Gitu. Mau lanjut pertanyaan? Sama nih. Bintang. Ada pengalaman yang paling berkesan gak selama jadi ketua? Atau yang terrandom? Kalau jadi ketua yang paling random, gua pernah ditelepon tengah malam sama anak-anak di sekre. Kayak anak-anak masih di sekre nih. Mau ditelepon. Cem, bisa tolong nggak besok
kontakin K3L. K3L, kalau kalian nggak tahu nih yang ngurusin keselamatan dan lingkungan gitu-gitu kan. Nanya, kenapa emangnya? Ada 2 sarang lebah di atas sono. Dan sampai sekarang masih ada BTW. Tapi lebahnya udah kehilang. Bukan lebah, tawon di atas. Ada 2, sumpah dia di atap situ tuh ada. Tapi kayak udah kosong gitu karena tawonnya itu tuh ada di asbak kemarin. Kayaknya tawonnya udah meninggal gitu, kayak soalnya udah ada di asbak gitu loh. Kayak ya pokoknya gue itu kayak hal terrandom itu gue ngurusin itu menurut gue. Itu kayak gue nggak bakal expect kayak gue bakal ditelepon tengah malam untuk ngurusin sarang tawon. Itu paling random sih menurut gue, aneh sih menurut gue. Freak gitu. Gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Langsung 2 aja sih ini. Jadi yang pertama apa halangan atau tantangan terbesar selama perjalanan Marskal jadi Marskal, sama apa yang menjadi, itu yang pertama tadi. Yang kedua itu apa hal yang ngasih boost atau apa yang paling mendorong, yang paling membantu mendorong Marskal jadi Marskal sekarang? Kalau hambatan yang paling besar yang gue rasain itu tuh ya diri gue sendiri sih, yang kayak maksudnya tuh kayaknya normal nggak sih untuk orang nih yang kayak ya gue pasti ada gitu poin-poin dimana yang kayak gue nih kayak wah kagak yakin nih, kayak gue pengen nih, gue tahu nih mimpinya mau kayak gimana, gue resah nih, gue tahu lah, kebayang lah KMPN ideal tuh kayak gimana, tapi kayak gue bisa kagak ya gitu, kayak gue nih kuat nggak gitu, energinya mampu nggak, kayak mentalnya kuat gak ya berarti mungkin langsung menjawab ke pertanyaan kedua ya, karena itu tadi gitu, kayak karena motivasi lo harus memiliki motivasi terdasar lo. Dan menurut gua tuh walaupun itu terdengar yang kayak bercanda tuh seriusan, kayak gua nih alasan utama gua pengen jadi Marskal tuh karena gua ngerasa jadi Kahim tuh keren. Jadi tuh kayak itu ya udah gitu, kayak gua capek mau gua apa ya udah gitu, yang penting gua jadinya keren gitu, harus jadi keren gitu, gua harus menunjukkan kalau gua nih keren gitu. Dan juga waktu itu juga sempat ada ini sih, kayak gua berpikir kalau misalnya menjadi ketua himpunan itu tuh menjawab ada 3 fungsi ketua himpunan. Yang pertama itu tuh jadi ketua organisasi, ya obvious. Ini spesifik di ITB ya, karena kalau nggak di luar ITB tuh nggak sebegitu applicable ini. Ketua organisasi, lalu juga stakeholder di KM ITB-nya. Kayak gue nih kayak harus berinteraksi sama himpunan lain, berinteraksi sama K3M-nya dan lain-lain. Sama yang terakhir itu tuh jadi kakak yang ideal. Dan itu tuh yang menjadi motivasi utama gue tuh juga itu. Kayak gue tuh pengen jadi kakak yang ideal. Kayak gue tuh pengen jadi kakaknya semua orang gitu. Kan tadi salah satu fungsinya KM itu kan untuk berinteraksi sama himpunan lain ya. Itu pengalamannya gimana Mas? Kayak apakah himpunan lain tuh kayak asik-asik aja atau kayak ada yang kayak gimana gitu pengalamannya? Nambahin. Terus habis itu sebutin juga himpunan paling seru, paling keren yang pernah diinteraksi dan paling ngeselin untuk diinteraksi. Yang paling ngeselin itu William Nathan, Prince HMM ITB, itu dia. Itu yang paling ngeselin nih, gue capek nih ngurusin nih sama Wilnat ya. Enggak, serius emang serius nih. Wilnatnya nyebelin nih. Interfak nih nyebelin nih, semuanya nyebelin nih. Apa sih namanya? Tapi kalau misalnya pengalaman dari gue interaksi sih, sejujurnya kalian pernah ini ya, ada sebuah quote. Kahim Rese itu turun 2 tahun sekali. Oke? Kayak dulu waktu angkatan 17 tuh ada maksudnya Kahim Rese, Kahim Rewel di dalam lingkup KMITB ya maksudnya tuh. Jadi yang kayak maksudnya tuh kayak ini muncul banget gitu. Nah, dulu waktu 17 tuh ada namanya Iwan. Lu mungkin kenal. Iwan ada namanya. Iwan ini tuh dia dulu perangkat mentor, dia tuh Kahimnya Patra. Udah gitu waktu 19 tuh ada Gusli namanya, Aulia Gusli, dia tuh Kahim IMMG. Nah, gua nih sering di-mention jadi yang 21-nya nih, angkatan 21-nya, karena banyak orang yang bilang gua nih muncul di mana-mana gitu. Kalian ada yang panitia OSKM lapangan, panitia lapangan? Ya, pasti kalian mendengar gua ngebacotin korlap dan lap kalian di hari terakhir ya. Itu juga jadi gua banyak interaksi. Jadi kayak maksudnya poinnya tuh gua deket lah sama semua kahim-kahim. Jadi dan ini tuh jarang gitu kayak di KMPN, gua nggak tahu ya, kayak
tapi kayak di tahun-tahun sebelumnya tuh kahim-kahimnya KMPN itu tuh cenderung kayak nggak sebegitu banyak kalau misalnya tentang berhubungan dengan KMITB dan temenan sama kahim-kahim lain. Kalau gue pribadi gue jujur pede, gue sangat pede kalau tentang hal tersebut. Kayak gue deket lah. Lalu kalau yang paling asik sebenarnya nggak ada jawaban satu doang sih. Tapi kayak akhir-akhir ini gue lagi sering mainnya sama Ringgas IMG ya gitu. Jadi dialah mungkin gitu jawabannya. Gitu deh. Ada yang muncul di angkatan kita. Iya benar. Kahim Rese bakal muncul lagi nih di 23 nih. Gak tahu ya siapa ya. Itu dia Pak. Gimana? Ada lagi yang mau nanya? Ini deh. Paling basic deh. Apa moto hidup Marsekal? Jir. Apa ya? Moto hidup gua. Apa ya? Udah template yang di buku aja, template sama casan. Gua bahkan lupa lagi gua nulis apa ya di buku gua nih. Apa ya? Ini deh gua kalau kalian ada yang nyadar di line gua tuh, di home line gua tuh siapa sih yang di bawahnya display itu apa sih namanya? Kalian bio gue tuh ada tulisan angka 42. Ya udah, kalau kalian tahu referensinya bakal paham langsung, tapi kalau enggak benar. Jadi tuh kayak ada sebuah film, itu tuh yang kayak dia tuh ada sebuah komputer yang bisa menjawab apapun. Lalu waktu dia ditanyain what is the meaning of everything in the universe, itu tuh dia tuh menjawabnya itu tuh 42. Nah ya udahlah, pokoknya banyak teorinya, dan yang teori yang gue sangat suka itu ada yang menjawab tentang karena kalau di programming kode ASCII ASCII itu tuh 42 itu tuh kode buat asterisk bintang atas. Nah sedangkan di dalam programming in general asterisk itu artinya apapun yang kamu mau. Gitu. Jadinya tuh maknanya itu adalah what is the meaning of life and everything and in the universe itu whatever you want gitu. Kayak lu yang mendefine apa meaningnya gitu. Itu gue sangat suka itu. Makanya gue sampai sekarang kalau gue ditanyain angka favorit gue 42. Nah, jersey olahraga gue di KMPN 42. Gue selalu 42 gitu. Gitu deh. Enggak tahu nih. Haikal. Tambahan bang. Apa? Ini nama Marsekal ini baru di. Oh iya. Ya, baru di. Lu doang apa sebelumnya? Oke. Jadi dulu waktu sebelum online itu tuh sempat dipanggil kapten Kahim tuh. Tapi lalu tuh pokoknya tuh setelah online itu hilang lah budaya itu tuh. Jadi kayak dipanggil ketua BPP lagi kan. Tapi kayak kurang keren Pak. Masa kayak ketua BPP doang Pak gitu kan. Lalu waktu itu tuh emang adalah kayak sebuah wejangan ke gua tuh yang kayak ya ini tuh dia tuh mengatakan kayak ya lu tuh sudah berjuang sejauh ini ya, maka berikanlah diri lu sendiri itu sebuah hadiah dalam bentuknya itu tuh lu memberikan diri lu sendiri sebuah nama gitu yang menjadi doa lah untuk si jabatan ini ke depannya nanti. Karena ya gue sama dia tuh soalnya setuju, karena apakah kita mau balikin kapten? Kagak, karena kapten nih terlalu banyak gitu loh yang kayak Techfish pakai kapten, ya kan? Udah gitu KL juga pakai kapten kalau nggak salah. Kayak pokoknya banyak banget itu yang pakai kapten. Jadi kayak jadinya mainstream, bahkan tuh masalahnya Techfish tuh kapten tuh untuk masa biasa tuh kapten gitu loh masalahnya gitu. Jadi bukan kahimnya. Jadinya tuh kayak ya udah jangan kapten. Lalu tuh gue mikir kayak apa ya? Ya udah kan kayak Panglima Angkatan Udara tuh namanya Marsekal kan, Marsekal Udara, Marsekal Besar Udara biasanya. Nah ya udah kayak gue ngerasa Marsekal bagus juga gitu. Jadi kayak ya udah gue walaupun gue nih sering diejekin karena gue namanya baru banget nih, tapi ya kayak gue sih jujurnya bangga aja. Kayak gue sangat-sangat bangga dengan nama yang gue buat itu, dan gue harap nanti selanjutnya bakal lanjut lagi karena gue rasa itu cocok kok. Marsekal KMPN gitu. Elektro. Jadi mana ya kan? Buat ngisi oh ini deh. Ini random aja sih. Kalau misalnya untuk wisuda nanti, Marsekal maunya temanya apa nih? Terus gua yang wisuda. Iya. Gua yang wisuda. Oke.
Menarik. Apa ya? Gua pengen temanya Jujutsu Kaisen. Gua pengen orasi, gua face paintnya Sukuna anjir. Let's go. Gua pengen orasi dalam keadaan ada mata di pipi gua. Let's go. Itu dia, Pak. Apa hubungannya sama penerbang? Wah, kagak ada. Oh, enggak, ada. Maknanya itu adalah aduh, kalem gua mikir dulu deh. Apa ya nyambungnya ya? Apa ya? Nih, ini deh. Karena di Jujutsu Kaisen itu tuh kalau ya apa sih namanya? Kan dia tuh kayak dibilang anime yang lumayan realistik kan, kayak dia ini kayak maksudnya realistiknya tuh kayak apa ya, banyak yang emang kayak jadi korban gitu, maksudnya kayak nggak mati literally mati gitu kan. Nah ya udah, lalu kayak gua rasa tuh kayak ya realistis lah, kayak sebagaimana keilmuan ini kayak sangat susah payah Pak, sangat susah payah gitu, sangat harus punya banyak semangat aja sih gitu. Iya, dan atau ini juga bisa juga menjadi kenapa gua pengen face paint-nya ini tuh Sukuna, karena gua membantai semua matkul yang ada, Bro. Lulus gua, Pak. Itu. Honor tuan. Itu dia, Pak. Satu lagi. Apa? Enggak, buat satu lagi. Nih. Saran buat anak-anak Artemis yang baru mulai menjajaki KMPN atau mulai berhimpun gitu. Oke. Gue tuh sangat pengen banget kalau misalnya KMPN yang gue bentuk ini tuh menjadi sebuah wadah yang apapun yang lo minati itu selalu ada di sini tempatnya. Kalau lebih jauhnya lagi tuh gue pun nulis di dalam draft gue. Kalau gue tuh sangat pengen ngebuat KMPN itu tuh adalah tempat untuk lo pulang saat lo senang ataupun lo senang lagi sedih. Kayak ini ya tuh yang penting pulang, yang penting kesini gitu. Yang kayak kalau lo emang lagi capek ya ke sekre tidur. Kalau lo lagi excited, lagi kayak hyperaktif ya tinggal silahkan loncat-loncat di depan jalan deh gitu. Kayak pokoknya tapi yang penting pulang gitu, yang penting kesini gitu. Kayak lo mau ikutan juga di apa sih namanya, mungkin lo kayak Aksantara ataupun lo Uro atau lo Rakata atau apapun lo lomba-lomba lainnya ya, setelah lo menang ya silahkan untuk kesini dan kayak rayain bareng-bareng gitu. Kayak lo kabarin ke kepengurusan, terutama kalau misalnya nanti angkata di kepengurusan gua, dan kita bakal rayain bareng-bareng gitu. Itu sih intinya tuh, terbanglah yang jauh dan tapi jangan lupa pulang. Udah itu. Demi apa sih nanya? Itu kalungnya kenapa pakai klip? Ada filosofinya nggak? Aduh, gue lupa lagi filosofinya apa ya. Kayak pokoknya tuh intinya tuh ini kayak ini kan safety pin. Jadi kayak gue memberitahu orang-orang kalau bareng sama gue nih safe gitu. Maksudnya kayak gue tuh orang yang safe gitu. Kalau misalnya gue harap orang-orang merasa safe gitu. Gitu sih. Cuma gitu, sesimpel itu doang sih. Cukup. Durasi kita lihat. 40 menit. Oh, 28. 28 menit. Ada yang mau nanya biar 30. Dirapin. Udah. Dirapin 30 lah. Mau nanya apa? Silakan. 30 menit ini. Udah satu. Ya. Sudah. Mana ini terpat nih? Oh ya, interval. Kalau aku tanya. Mau nanya? Mau nanya nih. Kan nanya sekarang selesai. Mau nanya intervaknya dong. Kayak banyak gimmick-gimmick kan gak sih? Kayak tahun lalu. Apaan? Intervak. Yang kursi. Terus ini. Lu Penasaran aja. Iya kursi, iya ada kursi juga. Idenya siapa tuh? Kalau tahun ini kagak ada kursi yang di bawah-bawah sih, adanya kursi yang ditaro. Ya kayak ada satu orang yang duduk gitu. Jadi kayak semua kan duduk di lantai, ada satu orang tapi disuruh duduk di atas kursi. Jadi kayak ya udah dia tinggi sendiri gitu. Lalu dia disuruh pakai helm kuning. Ya, lalu kemarin tuh kalau dari KMPN tuh ini kami nyolong kain. Kami nyolong kain warna biru gitu di depannya GSG. Gua enggak tahu itu kayaknya punya produk saya, punya siapa. Lalu kami suruh kayak anak FTMD
24 nih kayak kainnya harus kayak dibentangin gitu loh, yang kayak kalau warnanya kayak bener-bener warna jahim gitu loh, bener-bener warna biru muda. Jadi kayak ya udah disuruh kayak gitu. Apalagi yang aneh-aneh, iseng-iseng. Kemarin tuh ada yang mintain gua Panji 136. Oh iya. Kemarin tuh waktu ke apa sih namanya basementnya Gor Futsal tuh anak-anak KML langsung kayak cari nggak sih, cari 136. Kita nemu anjir, kita udah nemu udah, lalu kayak kami tuh izin gitu ke yang anak acara yang jaga di situ, kayak boleh dibawa nggak nggak boleh gitu, kayak boleh lah, kayak pinjem lu bentar gitu, kayak ya nggak boleh, ya udah nggak boleh, ya udah sedih ya udah sih, kan itu hari terakhir waktu itu tuh kami tuh mau minjem buat pawai warna-warni, udah beres lah. Tahun depan kita yang rebel, ayo. Oke lah, dah gitu. Ada lagi yang mau nanya? Dah, alhamdulillah. Beres. Oke. Closing. Ya, jadi dari insight-insight yang sudah diberikan oleh Marsekal, terima kasih banyak Marsekal. Mungkin dari kami cukup. Semoga sukses selalu jadi Marsekal dan visi-visinya tercapai juga. Oke. Terakhir tutup pakai apa? Pen. Pantun. Lutfi. Apa anjir? Di ufuk timur. Apa ya? Bentar. Alah. Udah nunggu nih gua nih. Ayo dong, yang lama-lama. Info dong, gua nggak ngerti orang. Aku makan siang di warung Tegal. Sukses selalu Marsekal. Iya.